I've got the joy, 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 joy down in my heart. Where? Down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Luar biasa, dahsyat, yes, yes, yes. Oke, hari ini hari Minggu nih, berarti kita ngapain ya? Iya, kita ibadah sekolah Minggu. Nah, hari ini Kak Ita nggak sendiri. Kak Ita ditemani oleh Kak Olive Hutasoid. Halo adik-adik. Dan Kak Maria Tambunan. Halo adik-adik. Oh iya Kak, sebelum kita ibadah ada yang kita siapin nih. Apa aja ya Kak? Apa ya? Yang pertama Alkitab, Terus apa lagi Kak? yang kedua buku ND, Lalu yang ketiga alat tulis. Dan yang terakhir apa ya Kak? Persembahan. Nah, adik-adik udah siap semuanya? siap Kak? Wah, udah siap. Yuk, yang siap katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Adik-adik, kita mau memulai ibadah kita. Kita mau bernyanyi I Love You Jesus. Olive, yuk kita panggil pasukan Kristus di rumah yuk. Yuk kita panggilkan, yuk semangat adik-adik ya. Pasukan Kristus siap. Oke, kita mau bernyanyi I Love You Jesus. Kita panggil musiknya. Musik. Ikuti gerakan kamarnya dan Olive ya adik-adik. I love you Jesus, lift up in my heart. I love you Jesus, lift up in my heart. Think about it, down, down, lift up in my heart. Think about it, down, down, lift up in my heart. Kita ulang satu-satu lagi. I love you Jesus, lift up in my heart. I love you Jesus, lift up in my heart. Think about it, down, down, lift up in my heart. Think about it, down, down, lift up in my heart. Oke adik-adik, masih dengan sikap berdiri, kita mau berdoa. Oke adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita berdoa. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya, ikuti doa Kak Ita di dalam hati kalian masing-masing. Bapa yang bertata di dalam surga, Bapa yang baik, terima kasih Bapa, Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan dan kesehatan sampai pada saat ini. Bapa, sebentar kami akan ibadah, berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan foto, Kak Maria dan Kak Olive mau ajak adik-adik untuk bernyanyi 2 lagu. Lagu yang pertama Laskar Kristus dan yang kedua apa Kak Olive? Aku pahlawan kecil. Oke, tapi sebelumnya Kak Maria dan Kak Olive mau ajak adik-adik di rumah untuk bangkit berdiri. Yuk kita panggil pasukan Kristusnya. Kak Olive. Tangannya di kepala ya adik-adik. Pasukan Kristus. Siap! Yuk kita panggilkan musiknya. Musik! Ikuti gerakan Kak Maria dan Kak Olive ya adik-adik. Saya bukan pasukan berjaga, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya berkristus.
kita tetap semangat memuji memuliakan nama Tuhan walaupun kita masih beribadah dari rumah. Kita berdoa. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Tuhan untuk kita minggu ini adalah hukum Taurat ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita berdoa meminta kekuatan untuk melakukan hukumnya. Ya Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Adik-adik, Kak Olive dan Kak Maria hari ini akan mengajak adik-adik kita bernyanyi dari buku ND nomor 247, Sahehe Mahamunahamu. Yuk kita mainkan musiknya, Kak Maria. Musik! Ayat 1 dan ayat 2 ya adik-adik. Iman kepercayaan kita. Mari kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan pendeta, Kak Olive dan Kak Maria ajak adik-adik kita bernyanyi satu lagu, yaitu Roh Kudus yang manis. Yuk kita mainkan musiknya Kak Maria, yuk. Musik! Untuk
sekolah minggu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau kami masih boleh untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Sertai kami Tuhan, agar kami dengar-dengaran dengan penuh sukacita. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu. Apa kabarnya? Iya, Inang percaya kita semua sehat, gembira, dan di dalam penyertaan Tuhan Yesus. Amin. Iya. Oke, sekarang kita siap dengar firman Tuhan ya. Ayo ambil Alkitabnya. Kita buka Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 11. Ayo, kita mau baca bersama-sama. Inang baca dari sini, adik-adik kami baca dari Alkitabnya masing-masing ya. Demikian firman Tuhan. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Demikian firman Tuhan hari ini. Adik-adik sekolah minggu yang Inang kasihi, hari ini termasuk hari raya besar loh bagi semua orang Kristen. Tahu nggak sekarang ini kita memperingati apa? Ayo, ada yang tahu nggak? Ayo, kalau adik-adik kami yang udah kelas besar mungkin, kalau Yesus 10 hari dia sudah naik ke surga, kemudian 10 hari berikutnya Tuhan mengirimkan apa yang dijanjikannya sebelum naik ke surga, yaitu apa? Roh Kudus. Iya, jadi sekarang kita merayakan pesta besar yang dinamakan Pentakosta. Adik-adik, Pentakosta itu sering juga disebut dengan hari ke-50.
Hari ke-50 dari apa? Hari ke-50 dari Yesus bangkit dari antara orang mati. Kemudian datanglah Roh Kudus. Nah, adik-adik, kita mungkin tidak terlalu mengatakan bahwa Pentakosta itu hari raya besar ya. Kita ingatnya hari raya orang Kristen yang besar apa? Natal, oh pasti dong ya. Kemudian Paskah. Kemudian yang baru-baru kemarin itu kita peringati kenaikan Tuhan Yesus. Tapi adik-adik yang terkasih, sekarang kita mau merayakan yang namanya Pentakosta, kedatangan Roh Kudus. Adik-adik, tadi dari pembacaan firman Tuhan ya, dikatakan tadi semua murid-murid Yesus berkumpul. Mereka ngapain aja ya berkumpul di sana? Mereka bernyanyi, mereka berdoa, dan mereka menantikan apa yang Yesus janjikan sama mereka. Apa ya yang Yesus janjikan sama mereka? Yesus katakan, akan dikirimkan kepadamu Roh yang akan menolong, memimpin, dan menyertai kamu. Nah adik-adik, sekarang janji Yesus itu nyata. Mereka setia berkumpul. Karena Yesus sudah janji mereka nggak kemana-mana. Mereka tetap di situ. Mereka tetap patuh dan nggak melawan sama apa yang dikatakan oleh Yesus. Nah adik-adik, ketika mereka selesai berdoa, dikatakan tadi tiba-tiba dari langit turun suatu bunyi seperti tiupan angin keras. Kalau tiupan angin keras, wush, 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 gitu ya. Orang kalau kita mau dengar, kalau ada angin keras seperti itu, kayaknya badai mau datang. Ya, angin keras seperti itu turun. Kemudian mereka melihat lidah-lidah seperti nyala api. Nah, adik-adik kami bisa lihat kan? Misalnya itu seperti yang memerah, seperti nyala api, kemudian memenuhi mereka, tapi mereka tidak terbakar. Nah adik-adik, itulah dikatakan sebagai simbol Roh Kudus yang turun kepada mereka. Lalu tiupan angin keras, kemudian lidah-lidah seperti nyala api. Tapi adik-adik, itu hanya simbol ya. Nggak semua nanti kita dengar suara wush wush, Roh Kudus datang. Kemudian kita lihat nyala api itu mungkin di kompor masaknya mama, seperti ini yang Roh Kudusnya. Bukan ya. Tapi peristiwa ajaib yang terjadi pada saat itu adik-adik, itu merupakan simbol yang dikirim kepada mereka sebagai pertanda bahwa Tuhan memenuhi janjinya. Nah adik-adik yang terkasih, luar biasa. Kemudian saat semua murid-murid itu dipenuhi Roh Kudus, maka mereka melakukan banyak hal yang ajaib, hal-hal yang luar biasa. Salah satunya dikatakan tadi, mereka bisa berbahasa dan bahasanya dimengerti oleh orang banyak. Sampai orang-orang bingung, jago banget ya murid-murid Yesus. Itu yang mereka bilang, itu bahasa kami loh. Terus yang satu bilang, oh bukan, itu bahasa kami. Yang lain bilang, itu bahasa kami. Semua orang mendengar, semua orang mengerti apa yang dikatakan oleh para murid-murid tadi. Ajaib ya adik-adik ya. Padahal mereka cuma bicara misalnya seperti adik-adik, cuma bicara bahasa Indonesia. Tapi semua orang lain mengerti dalam bahasanya masing-masing. Itu perbuatan ajaib yang dilakukan oleh Tuhan bagi mereka. Nah adik-adik, sekarang kalau kita merayakan Pentakosta,
kita sekarang bersukacita karena Tuhan mengirimkan Roh Kudus-Nya. Sekarang Roh Kudus gak cuma dikirim sama murid-murid Yesus yang di situ lagi, tapi ke semua, sama mama, sama papa, sama opung, sama tulang, sama namboru, juga sama anak-anak sekolah minggu, dan juga sama Inang, ya. Lalu sekarang kalau kita katakan tadi, oh Roh Kudus itu bukan cuma dikirim sama murid-murid yang lalu, tapi kok saya nggak ada lihat lidah-lidah api, nggak ada suara tiupan angin yang keras. Nah, adik-adik, dikatakan mereka atau kita yang sekarang Roh Kudus mendiami apa sekarang? Hati kita. Yang Roh Kudus ada di hati kita. Nah, di hati adik-adik semuanya, di hati orang tua kita, di hati orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, kalau Roh Kudus diam di hati kita, nah sekarang bagaimana ya hidup anak-anak yang dipenuhi Roh Kudus? Coba tadi kita lihat murid-murid itu, mereka berbicara dan orang-orang lain mengerti. Nah sekarang adik-adik, kalau Roh Kudus mendiami hati kita, maka kita ucapannya, perkataannya akan berbicara yang benar, tidak berbohong, tidak mengucapkan kata-kata kasar, tidak mengucapkan juga kata-kata yang bikin orang lain sedih, tidak membentak, ya. Tapi perkataannya apa? Perkataan yang baik. Kalau mama panggil atau papa, dijawab dengan baik. Kalau orang juga tanya sama kita jawab dengan baik. Maka ucapan kita menyenangkan hati orang lain. Adik-adik ya, kemudian juga kalau Roh Kudus menyertai kita, kita tidak perlu takut. Ya, nggak perlu takut. Nanti saya berkata jujur, saya jadi dimusuhin deh. Tidak. Nanti saya kalau bicara yang benar, orang-orang nanti jadi marah sama saya. Tidak perlu takut untuk melakukan yang benar. Adik-adik ya. Karena apa? Roh Kudus menyertai kita. Roh Kudus berdiam di hati kita. Juga mengajari kita. Mengajari apa? Mengajari berbicara yang benar. Kemudian juga mengajari kita supaya kita jangan buat nakal. Kamu jangan buat nakal. Kemudian juga mengajari kita supaya kita tidak jatuh ke dalam hal-hal yang tidak baik. Nah, adik-adik sekolah minggu, ternyata Roh Kudus itu juga menghasilkan buah loh. Iya, kita pernah dengar nyanyinya kan, buah-buah Roh Kudus. Yang nyanyinya yang ada 9 buah-buah Roh Kudus. Kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ada 9. Ntar mungkin lagunya akan diajari oleh kakak-kakak sekolah minggu ya. Mungkin nanti atau ada lagi badannya ada lagu yang seperti itu. Jadi harus hafal. Oh ternyata Roh Kudus itu menghasilkan buah juga ya Inang. Iya dong. Ada kasih, ada sukacita. Jadi anak-anak dipenuhi Roh Kudus gak cemberut-cemberut, gak cengeng. Nah itu juga. Kemudian murah hati, gak pelit. Kemudian juga kesetiaan, sabar, melakukan semua yang baik. Kemudian juga nggak mudah marah-marah, nggak mudah ngambek ya. Kemudian juga menjadi anak yang bisa, kalau misalnya dia punya keinginan, tapi mama papa belum bisa belikan ya, harus bisa menerima
oh nggak apa-apa, mungkin tahun depan Papa bisa belikan, maka kita sabar menunggunya. Maka itu yang dikatakan anak-anak yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, adik-adik, kita bersukacita bukan cuma murid Yesus saat itu, tapi kita semua juga ya bersemangat karena Roh Kudus ternyata mau tinggal di dalam hati saya ya. Roh Kudus mau untuk memimpin saya. Roh Kudus itu juga adalah Tuhan yang hadir di hati kita dan yang menyertai kita. Jadi adik, tunjukkan bahwa hidup kamu adalah hidup yang dipenuhi oleh Roh Kudus dan buah-buahnya dihasilkan dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarmu. Selamat merayakan Pentakosta adik-adik dan selamat bersukacita di dalam penyertaan Tuhan Yesus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Roh Kudus yang tercurah di hati kami membuat kami bersukacita dan membuat kami bergembira untuk melakukan kehendak-Mu. Terpuji Engkau di dalam Kristus Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, sekarang waktunya kita mendengarkan warta. Yuk, pasang telinganya. Kita dengar warta pertama, yaitu ayat hafalan. Ayat hafalan bulan ini, yaitu bulan Juni, ada dari Kisah Para Rasul 2 ayat 4. Kakak ulangi lagi dari Kisah Para Rasul 2 ayat 4. Nah, kalian bisa tag videonya, lalu kalian share di Facebook atau Instagram kalian. Jangan lupa tag SM Tangerang Kota, Facebook atau Instagram. Untuk warta kedua yaitu aktivitas BPM. Untuk aktivitas BPM yaitu adik sekolah minggu BPM, foto sedang bermain bersama anggota keluarga. Boleh mama, boleh papa, boleh kakak, boleh adik, boleh bareng mama opung juga. Nah, foto tersebut jangan lupa diposting di Facebook atau Instagram kalian atau Instagram mama atau papa kalian. Lalu jangan lupa tag SM Tangerang Kota Facebook atau Instagram. Warta ketiga yaitu warta Nazaret dan Samaria. Aktivitas Nazaret dan Samaria yaitu mewarnai. Berikut gambar yang kalian warnai. Oke, untuk aktivitas Nazaret Samaria bisa adik-adik posting hasil warnanya di Facebook atau Instagram adik-adik. Dan jangan lupa tag Facebook atau Instagram SM Tangerang Kota. Untuk warta keempat yaitu warta Kanaan. Aktivitas Kanaan yaitu membuat lidah api. Berikut alat, bahan, dan cara pembuatannya. Oke, nah setelah kalian buat aktivitas Kanaan, jangan lupa di posting di Facebook atau Instagram adik-adik dan tag Instagram atau Facebook SM Tangerang Kota. Nah, warta yang kelima yaitu warta Tesalonika.
aktivitas Tesalonika yaitu membuat garam Roh Kudus. Berikut alat, bahan, dan cara pembuatannya. Nah, setelah adik-adik buat, jangan lupa juga diposting di Facebook atau Instagram adik-adik, dan jangan lupa tag SN Tanggerang Kota Facebook dan Instagram. Lalu warta ke-6 yaitu warta Zoom. Hari ini tanggal 5 Juni kita ada Zoom kelas yaitu Bethlehem, Samaria, dan Nazaret. Zoom kelasnya jam 3 sampai jam 4. Lalu untuk kelas Kanaan dan Tesalonika dari jam 4 sampai jam 5. Jangan lupa ya adik-adik ikut Zoom kelas. Oke, sekarang warta ke-7 yaitu persembahan. Berikut tutorial untuk memberikan persembahan. Nah, sekian warta hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Hai teman-teman, ada yang baru loh. Cara untuk memberikan persembahan kita. Ada QRIS baru. Ayo kita lihat bagaimana caranya. Masih sama. Pertama, scan barcode yang tertera di layar YouTube teman-teman. Lalu yang kedua, kali ini bisa menggunakan OVO, GoPay, juga aplikasi Dana. Nah, nanti minta bantuan papa, mama, abang, atau kakak ya untuk scan barcode-nya. Lalu ketikkan berapapun jumlah persembahan yang teman-teman ingin berikan. Jangan lupa nanti diberi keterangan persembahan SM. Nah, teman-teman, berapapun yang kita ingin berikan, berikanlah dengan penuh rasa syukur ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kita mau mengakhiri ibadah kita hari ini, tapi Kak Maria dan Kak Olive mau mengajak adik-adik bernyanyi 12 murid Yesus. Yuk Kak Olive, kita panggil musiknya. Musik! Adik-adik sekolah minggu, tadi kita sudah menyanyi memuji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan kita mau berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari kita bersama-sama memohon dalam doa Bapa kami yang di surga.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihkan-Nya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Nah, adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Sekian ibadah kita hari ini. Jangan lupa ikuti ibadah di minggu-minggu berikutnya. Lalu, kakak ada mau kasih bocoran nih. Kita akan ada acara ya kak ya? Benar sekali. Acara apa ya Kak? Acara apa ya? Acara pensilo. Apa ya kak pensilo itu? Pentas seni dan olahraga. Jadi adik-adik ikuti terus informasi sekolah minggu HKBP Tangerang Kota di grup kalian dan di Facebook dan Instagram ya. Jangan lupa ikut daftar dan ikut serta. Oke, sampai jumpa di ibadah berikutnya adik-adik. Sampai jumpa.